Nanti bakal ada nih ya. Apa dari sekarang nih? Nanti banyak di grup-grup WA keluarga. Penyebar hadis hoax itu nanti tuh. Barang siapa? Waduh. Yang datang ke rumah guru lalu memberikan hadiah ke gurunya. Itu yang nulis kayak gurunya itu. Hadis maudunya. Yang nulis gurunya sendiri dia. Aduh, kacau. Macam-macam nih ada nih di antara ini. Wa qad addaha ba'dhum itsnatai asyrata khoslatan, dan sampai sebagian ulama menghitungnya hingga 12 amalan. Apa aja tuh? Pertama, salat. Ada sebagian orang yang bikin sholatnya sholat Asyura. Ini nggak ada ini. Sholat Asyura tuh nggak ada. Kalaupun pengen sholatnya sholat tahajud aja. Sholat witir aja. Kalaupun pengen sholat, memang ada sebagian ulama yang sholat khusus dari Asyura. Tapi mereka nggak nyebarin buat amalan pribadi aja. Takutnya itu jadi fitnah kalau dikerjakan. Kalau nggak bisa, jangan lakuin. Wasaumu, puasa ada. Udah, Asyura. Berarti dalilnya sahih. Wasilaturrahim. Nah, silaturahim sama saudara, sama temen makin akrab, sama istri makin sayang, sama mertua makin akur, sama keluarga dekat, keluarga jauh juga makin terjalin. Minimal lah sedekah subuh. Wah, tiba-tiba telepon mertua, "Mbak, lihat dah rekening." Datang Bang Fahmi, ting, 10 juta. Umpama ceritanya. Yang nggak punya rekening nih, Mi. Ya, pakai apa, kayak burung kayak, pakai apa kayak. Nah, itu contoh. Nah, itu contoh ya, bahwasanya ada istilah-istilah kebaikan terjadi di satu rahim, di Asyura. Atau sodakoh, sedekah nih, pada hari Asyura, besok Senin, bikin acara kecil-kecilan, kumpul sama teman-teman, mama ngasih anak yatim. Nah, boleh tuh. Wal iktisal, mandi di hari Asyura, ini dalilnya nggak ada. Tapi banyak ulama ngerjain. Boleh juga. Wal iktihal, pakai celak mata. Celak matanya bukan dipakai pagi-pagi. Nanti kayak bencong. Makainya malam sebelum tidur. Sunnahnya, laki-laki, biar nggak fitnah, itu kalau pakai celak mata, satu yang ithmid. Ithmid itu celak mata yang bentuknya serbuk. Bukan yang kajol. Bukan yang cair. Yang serbuk. Yang bentuknya celak gitu yang zaman dulu tuh. Masih ada gak sih ya? Iya, ada masih. Masih ada yang jual, dipakein tuh pelan-pelan. Bisa kita, karena udah diajarin sama guru. Bisa sampai samping, udah dipakai tuh. Nanti tidur setelah itu, maka nanti efeknya nanti kata ulama, dia kalau insya Allah minnya nggak bakal nambah. Dan jadi obat supaya matanya makin cerah. Pandangannya. Satu. Yang kedua, mengumpulkan banyak kotoran mata dan sehingga nanti jadi belek. Nah, jadi belek ngumpul jadi warna hitam, itu kotoran yang udah terangkum dari atau lewat celak mata yang kita pakai di malam hari. Itu sunnah dipakai hari itu. Jadi nggak ada ulama mengajarkan hari Jumat laki-laki sunnah pakai celak. Salah. Justru sunnah laki-laki pakai minyak wangi. Yang paling wangi kalau bisa. Karena kalau laki-laki sunnahnya itu minyak wanginya mesti mengalahkan minyak wangi wanita. Wanita justru kalau pakai minyak wanginya jangan yang terlalu semerbak, yang biasa aja. Minimal dia nggak disebut bau ketek aja. Udah cukup dah. Tapi kalau laki-laki mesti yang wangi. Dulu zaman sahabat Nabi, justru yang kecium di jalan itu aroma wangi laki-laki, bukan aroma wangi perempuan. Karena kata Rasul, idasta'aratun nisa, kalau perempuan udah berani pakai wangi-wangian ala rijal, mau ditampilin ke laki-laki, fahiya zaniyah. Khawatir itu perempuan penzina. Perempuan penzina dulu ciri-cirinya di zaman sahabat Nabi apa? Sering pakai wangi-wangian dan niatnya buat laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan suaminya. Dulu, sekarang mah hampir semuanya kayak gitu. Hampir semuanya kayak gitu, ngeri. Makanya minimal kalau kita mesti tampil yang lebih wangi daripada kaum wanita. Apalagi ziaratu alim tuh, datengin guru. Tuh, ada kan? Datengin guru, coba tuh rombongan datang ke puncak, alhamdulillah. Bawa duit sebakul. Nah, itu sunnahnya tuh. Wa iya datu marid, kalau temen yang sakit, jenguk. Udahnya orang jenguk sakit, apa kata Rasul tuh? Man ada maridon arsalallahu alaihim sab'ina alfi malakin. Orang yang jenguk saudaranya yang sedang sakit, maka Allah akan mengutus sekitar 70.000 malaikat buat ngampunin dosa-dosa dia. Masya Allah tuh. Itu hari biasa. Apalagi Asyura. Gitu loh maksudnya. Hari biasanya 70.000. Apalagi Asyura.
Nah, apalagi wa mas'ur ra'sil yatim, ngusap pala anak yatim, bukan ngusap doang. Kata anak yatim gue juga paham itu mah. Anak yatim nih, Guru. Saya juga anak yatim. Nah, ini mah yatim jodoh nih, bukan yatim yatim. Nah, ini kalau ceritanya umpama ada anak yatim, itu usapan kepala itu isyarat sayang, bukan mesti diusap gitu aja. Kesel juga tuh bocah yatim. Sampai rontok rambut sih. Diusap aja tuh pala. Maksudnya mah nanti dikasih duit, dikasih bingkisan. Makanya sekarang banyak nih yang pada bikin acara santun anak yatim pas Asyura. Itu sunnah, itu bagus. Bagus itu. Mengawali tahunan dengan kebaikan. Wa tausi'atu 'alal iyal, meluaskan rezeki kepada keluarga. Wa taqlimul azfar, memotong kuku. Wa qira'atus suratil ikhlas, membaca surah Al-Ikhlas al-pamarah 1000 kali itu cuma perkara-perkara yang tidak ada dalilnya, cuma boleh dikerjain untuk amalan pribadi gitu. Jadi jangan di-share-share kira-kira amalan yang jelas. Ciri-ciri hadis-hadis palsu itu biasanya pahalanya terlalu lebay. Lebay banget. Barang siapa yang motong kuku di hari Asyura, maka akan mendapat jaminan 10 tahun tidak akan masuk ke dalam neraka. Atau akan dijauhkan dari neraka 10.000 tahun perjalanan. Karena dia potong kukunya 10. Kalau lama kakinya berarti 20. Ada tambah kaki orang. Loh banyak. Macem-macem aja nanti hadis palsu kita temuin di grup-grup WA. Ada nanti. Ketemu kayak gitu-gitu. Dan itu tuh terulang-ulang setiap tahun. Ada panitia hadis palsu. Nah, selesai dah tuh, kelar masalah bulan Muharram. Tinggal sejarah aja. Jadi ternyata kata pengarang kitab I'anah ada beberapa sejarah yang berkaitan khusus dengan para nabi. Tuh kan mulai dengan para nabi. Yang ternyata ini berkaitan dengan faktor keselamatan para nabi, sehingga Muharram sering diidentikan dengan bulan diselamatkannya kekasih-kasih Allah. Nah, apa saja itu sejarahnya? 1. Judulnya At-Tawarikhu fi Yaumi Asyura. Sejarah-sejarah yang terjadi di hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Yang pertama, fa innahu al-yauma alladzi taballahu alaihi ala Adam alaihi salam fa asbaha Sofiyya. Itu hari di mana Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihi salam sehingga beliau menjadi orang yang bersih. Ini bukan berarti Nabi Adam pernah berbuat dosa. Kita nggak boleh ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita nggak boleh ngomong Nabi Adam itu pernah buat dosa. Gara-gara Nabi Adam sih makan buah khuldi, akhirnya kita di dunia. Lah, kalau nggak ada cerita Nabi Adam makan buah khuldi, nggak ada elu. Nggak ada elu. Lah, karena di surga nggak bisa hamil, nggak bisa ngelairin. Hamil ngelahirin tuh nggak enak. Yang ada ngebikin hamil doang. Tapi tidak sampai hamil, hanya berbuat saja. Sebanyak-banyaknya berhubungan intim, nggak akan hamil pasangan. Nggak bakal hamil di sana. Dan sesuatu itu, kehamilan itu terjadi pada Siti Hawa ketika beliau diturunkan ke dunia. Baru hamil. Gitu ceritanya. Itu contoh ya. Jadi buah khuldi itu bukan Allah yang namain. Khuldi itu yang memberi nama iblis. Iblis tuh ngomong sama Nabi Adam. Adam, mau tinggal lama gak di sorga? Nih, makan nih buah khuldi. Nah, itu nama yang dikasih sama iblis. Sebenarnya Nabi Adam itu ketika makan buah tersebut itu nggak salah. Kok nggak salah, Ustaz? Karena dalam surga itu semuanya halal. Paham nggak nih? Semuanya halal, nggak ada yang haram di surga. Lah, orang mau surga. Kenapa? Karena ingin memakan semua dan semuanya dianggap halal. Bahkan berhubungan intim dengan bidadari yang sampai 1000-an aja itu halal. Minum khamr yang dulu di dunia haram, di surga halal. Semuanya halal. Kok ada yang diharamin? Nah, ini hanya uji tes, uji coba yang Allah kasih ke Nabi Adam. Ternyata iblis yang godain Nabi Adam nggak bisa. Tapi iblis menggoda istrinya Nabi bisa. Karena yang dapat maksum itu cuma Nabi. Istrinya nggak dapat. Nggak dapat itu. Nabi Lut maksum. Istri Nabi Lut durhaka. Durhaka itu. Karena istri Nabi Lut itu ternyata bangkang, nggak patuh. Jadi nggak semua istri kiai itu benar. Adalah ceritanya. Dan nggak semua anak kiai itu benar. Anak nabi aja ada yang durhaka tuh ada. Ada itu ceritanya. Nah, itu contoh ya, contoh. Jadi kalau ada anak kiai bandel, wajar lah.
Ceritanya ada. Ceritanya ada sebelumnya. Nah, yang kedua, dalilnya tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian kedua aja ini berbuat sesuatu kepada Tuhannya, lalu dia bertobat kepada Allah dan Allah beri petunjuk. Wa rafa'a fihi Idrisa makan aliyah. Di hari Asyura juga Allah angkat Nabi Idris ke langit. Riwayat katanya langit level 4, langit keempat. Kalau Nabi Isa itu langit level 5, langit kelima. Jadi ceritanya, kesimpulannya kata ulama, ada 3 nabi, bahkan sampai riwayat katanya 4. Yang nabi-nabi, rasul-rasul masih hidup. Ternyata yang hidup pertama Nabi Khidir. Nabi Khidir ini adanya di bumi, sebagai penjaga bumi dia. Jadi the earth of guardian dia. Jadi penjaga bumi. Jadi bukan galaksi guardian, the earth of guardian. Nah itu bener tuh pahlawan hero tuh, penjaga bumi itu Nabi Khidir. Karena ketika Nabi Khidir meninggal itu pasti kiamat. Itu pasti kiamat. Ya Nabi Khidir meninggal pasti kiamat. Kan terakhir Nabi Khidir itu jadi sosok, jadi tentara terakhir nanti salah satunya. Ya ilah. Apa sih tangga berisik banget. Oke. Yang kedua itu ada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa di langit yang kelima. Di dalam kitab namanya Nuzulu al-Masih. Itu katanya Nabi Isa itu nanti ada di langit kelima dan dia ketika turun ke bumi dapat 3 misi. Pertama misinya ngancurin salib, yang kedua ngebunuh babi, yang ketiga adalah memenggal Dajjal. Satu riwayat katanya mengaku dirinya bukan Tuhan. Dirinya hanya utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tuh. Itu nanti misi Nabi Isa di akhir zaman yang diangkat ke bumi. Diangkat dari bumi ke langit. Yang ketiga, Nabi Idris. Nabi Idris ini dalam beberapa kitab disebutin ketika beliau ingin dibunuh oleh kaumnya lantaran berdakwah kepada kaumnya tidak diterima, akhirnya kaumnya balik untuk bunuh. Ketika ingin dibunuh, satu riwayat itu cerita Israiliyat ya. Itu datang awan disuruh oleh Allah menghampiri Nabi Idris. Kata awan tersebut, wahai Idris, irfa ala katifi, naik ke atas pundak saya. Allah berikan perintah kepada saya untuk mengantarmu ke langit. Akhirnya kata Allah dalam Quran, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi. Itu cerita awalnya tuh. Lanjut, wa akhraja Nuhan minas safinah. Allah keluarkan Nabi Nuh dan Allah selamatkan Nabi Nuh untuk naik ke kapal. Nah, itu juga kejadiannya Asyura. Kan kisahnya Nabi Nuh itu dakwah berapa lama? 950 tahun. Muridnya, santrinya cuma 9. Berarti nanti kalau ada ustadz ngajar udah lama, segitu-gitu aja muridnya, wajar. Belum ada apa-apanya ente dibandingin Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh 950 tahun, santrinya cuma 9. Masya Allah ini. Berarti setiap 100 tahun cuma 1 santri yang masuk. Cuma 1 santri itu yang masuk. Masya Allah ini. Akhirnya dakwah karena udah kelamaan, akhirnya beliau ngangkat tangan ke langit, dah lah, habisin aja lah ya Allah. Habisin aja lah ya Allah. Dihabisin lah dengan air bah, dengan hujan selama 40 hari 40 malam, hingga satu riwayat itu banjir sebumi. Banjirnya sebumi. Jadi bumi ini bisa banjir kalau hujan 40 hari 40 malam nggak berhenti. Jakarta digituin mah saya sehari aja dah kelem. Tangerang habis. Ya di laut. Apalagi 40 hari 40 malam. Akhirnya Allah selamatkanlah Nabi Nuh beserta pengikutnya yang 9 dan juga dengan binatang-binatang yang sepasang. Allah berfirman, faqadzabuhu fanajjainahu wa man ma'ahu fil fulki wa ja'alnahum khalaif. Maka ketika mereka kaum yang mendustakan Nabi Nuh, kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal, dalam bahtera, dan kami jadikan mereka sebagai generasi pengganti setelahnya. Dari situ nanti akan memiliki beberapa keturunan, 3. Ada Ham, ada Sam, ada Yafith. Ham ini nanti jadi keturunan orang kulit hitam, nanti disebut dengan Negroid namanya. Sam itu nanti jadi keturunan orang-orang Amerika, Eropa dan sekitarnya. Dan Yafith itu dari keturunan Asia, Asia Tengah, Arab Saudi dan sebagainya. Dari situ tuh. Nanti dari situ semuanya tuh. Keturunan-keturunan hingga saat ini. Indonesia apa Ustadz? Indonesia gabungan antara hitam dengan putih. Antara Ham dengan Sam. Jadi ada Eropa-Eropanya, ada hitam-hitamnya, ada negro-negronya.
Makanya kulit kita agak coklat. Hitam campur putih. Agak coklat dikit-dikit lah gitu loh. Oke, lanjut. Apalagi Ustadz, Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari neraka. Dari neraka, maaf. Dari api. Narasi biasa, neraka dah tuh. Dari api. Jadi ceritanya Raja Namrud yang udah kesel sama tindakan Nabi Ibrahim, ngumpulin kayu bakar hingga 40 hari 40 malam, dipanasin itu kayu bakar hingga 40 hari 40 malam, sampai diriwayatkan kalau ada burung yang kena asapnya aja, itu mati burung. Saking panasnya itu api. Nabi Ibrahim itu dilemparin ke dalam api tersebut, ternyata api itu difirmankan oleh Allah, "Qul ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Hei api, kata Allah, jadilah dingin, berilah keselamatan kepada Ibrahim alaihi salam. Ini Quran, potongan ayat yang juga bisa dipakai buat obat kalau bocah lagi sakit panas. Jadi tulis di kertas, tempelin di jidatnya. Kalau masih panas juga deketin kulkas. Ya. Emang kalau nggak bisa juga, iniin lah, ambil ke dokter lah. Udah tempel-tempel mukanya pakai gitu, nggak dingin-dingin juga. Mesti tempel ke BPJS kayak nih baru bisa. Nah, itu alternatif yang dikasih sama Rasul. Ini obatnya ada nih dalam kitab Al-Adhkar, ini sebutin obat penurun panas. Ini doa surah Al-Anbiya ayat 69. Apalagi turunnya Taurat juga ke Nabi Musa itu hari Asyura. Apalagi Nabi Yusuf diselamatkan nih dari penjara karena fitnahnya Zulaikha itu tuh. Akhirnya penjara, maka diselamatkannya juga pas hari Asyura, singkat aja ya. Diselamatkan, dikembalikannya penglihatan Nabi. Nabi aku tuh bukan buta ya, jangan salah paham. Semua Nabi itu nggak ada yang cacat, nggak ada yang pelo lidahnya, nggak ada yang cadel, nggak ada yang buta matanya, nggak ada yang sakitnya parah, nggak ada yang matanya buta, nggak ada, organ tubuhnya sempurna. Karena janji Rasul dalam sebuah hadis, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa husnal khuluq wa husnal khalqi." Tidaklah Allah utus seorang nabi melainkan pasti parasnya bagus dan akhlaknya pasti bagus. Nggak mungkin buta. Kalau buta gimana nanti dakwahnya Nabi Yakub? Itu nggak mungkin buta. Jadi nggak ada hero yang buta di Islam. Cuma orang kafir aja heronya buta. Daredevil itu. Itu buta dia matanya. Itu nggak bener itu. Kalau hero-nya Islam tuh pasti perfect. Pasti sempurna. Nggak ada cacat-cacatnya. Termasuk nih Nabi Yakub alaihissalam itu bukan buta. Jadi beliau saking sering nangisnya ditinggal sama Nabi Yusuf karena dibohongi sama saudara-saudaranya tuh. Itu Nabi Yakub tuh nangis sampai nangisnya itu membuat kelopak matanya ketutup air mata. Jadi kayak rabun-rabun gitu. Padahal ketika air matanya dihapus ya ngeliat lagi. Tapi karena air matanya nggak pernah berhenti gitu. Ini contoh nih. Ini bukannya bukannya buta, tapi tertutup dengan air mata. Apalagi selamatkan Nabi Ayub. Sama juga Nabi Ayub itu ceritanya sampai korengan, terus katanya belatungan, itu cerita bohong. Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, itu cerita bohong yang sangat menyesakkan dada. Dan orang Islam di seluruh dunia percaya cerita itu. Bahwasanya Nabi Ayub itu penyakitnya parah sampai berulat atau sampai ulat-ulat itu ngobatin borok-boroknya atau bolong-bolongnya, itu bohong itu. Nabi Ayub itu sakitnya sakit panas, tapi sakit panasnya ala Nabi. Yang katanya kalau panasnya Nabi itu lebih panas 40 kali lipat dibandingkan panasnya orang biasa. Jadi pernah waktu itu Rasulullah, Nabi kita sakit panas nih, Bang Haji. Itu langsung dikompres sama Sayyidina Aisyah pakai anduk basah ya, bukan anduk yang lembab, anduk basah yang masih ada airnya. Ditempel ke jidat Rasul, baru 5 detik langsung kering. Panasnya kayak apa itu jidat? Kayak knalpot lagi. Panas banget itu, panas banget. Saking panasnya itu, 40 kali lipat dari orang yang biasa itu. Itu perbandingannya seperti juga Nabi Ayub alaihi salam. Selamatnya Nabi Yunus dari perut ikan, kan ditelan tuh. Dikeluarkan lagi sama ikan, pastajabna lahu wa najjainahu minal gham, itu juga pada hari Asyura. Dibelahnya itu Laut Merah ketika dikejar-kejar Nabi Musa oleh Fir'aun, itu juga kejadian pas hari Asyura. Kemudian diterimanya tobat Nabi Daud juga pada hari Asyura. Diberikannya kerajaan Nabi Daud ke Nabi Sulaiman karena turun-temurun, itu juga pada hari Asyura. Dan juga
diberikan jaminan ampunan Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu juga pas hari Asyura, sehingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu ayat surah Al-Fatah ayat 2, turunnya pas hari Asyura. Dah, cukup dah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga di awal tahun ini, tepatnya di bulan Muharram tahun 1444, kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.